Lala boleh menyapa teman-teman sekolah minggu Solideo di Solo. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Lala ingin sekolah minggu bareng-bareng nih sama teman-teman Solideo. Pasti teman-teman semangat ya. Yuk, sudah siap ibadah pada hari ini? Pasti sudah siap ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama ya teman-teman. Nyanyi hari ini harinya Tuhan. Teman-teman semua semangat mau sungguh-sungguh beribadah pada hari ini. Kita mau berdoa pembukaan dulu ya teman-teman. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa bersama-sama. Lala yang pimpin doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh datang kepadamu pada saat ini. Kami mau ibadah sekolah minggu. Pimpin kami dalam ibadah pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semangat untuk bernyanyi kan teman-teman? Pasti masih semangat. Teman-teman, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, mengasihi Lala, mengasihi teman-teman, mengasihi mama papa, mengasihi uti kakung, mengasihi kakak dan adik. Semuanya dikasihi sama Tuhan. Nah, betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Yuk, kita memuji Tuhan. Kita mau menyanyi kasihnya seperti sungai. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, kasih
mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita sambil menyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Nanda. Yang mana ya Mas Nanda ya? Yuk, kita panggil sama-sama yuk. Mas Nanda. Sekali lagi yuk. Mas Nanda. Halo adik-adik Solidio yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Ya pasti kaget ya, siapa nih? Ya baik adik-adik, kita kenalan dulu sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Nama saya biasa dipanggil kalau di Solo dipanggil Mas Nanda. Iya, sama nih seperti adik-adik di Solidio. Dulu Mas Nanda bergereja juga di GKJ Pajang. Ya dari Mas Nanda dari sekolah minggu gitu ya, kemudian ke remaja, ke pemuda, dan kemudian lanjut kuliah. Mas Nanda sudah keluar kota dan saat ini Mas Nanda tinggal di Jakarta, tepatnya di Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, seperti itu saja dulu perkenalannya, barangkali nanti bisa disambung lagi. Baik adik-adik Solidio yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan saat ini. Kiranya kami, Tuhan izinkan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya kami menjadi anak-anak yang semakin baik di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, Engkau pimpin hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, Mas Nanda mau nanya, siapa di sini yang pernah sakit? Pernah? Mungkin semua pernah ya. Nah adik-adik, kalau pas adik-adik sakit, apa sih yang dilakukan oleh bapak atau ibu atau mama papa adik-adik? Nah pasti biasanya dikasih obat ya, kasih obat nih biar sembuh, kasih obat dulu gitu. Nah kalau setelah dikasih obat dan nggak sembuh, lalu apa yang dilakukan? Mungkin dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, atau kalau nggak sembuh juga bisa-bisa dirawat nih, dirawat di rumah sakit. Seperti itu ya.
Nah, karena bapak dan ibu atau mama papa adik-adik sayang sama adik-adik, akan melakukan berbagai hal upaya akan dilakukan ketika kita sakit. Nah, kita mau belajar hari ini dari seorang bapak. Namanya adalah Bapak Yairus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa sih Bapak Yairus? Bapak Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat agama Yahudi. Kedudukan yang cukup penting saat itu. Bapak Yairus ini mempunyai seorang anak, adik-adik. Anaknya pada saat itu sakit. Sakitnya sakit parah, adik-adik. Sudah dicoba untuk diobati kemana-mana, enggak sembuh, malah makin parah. Dalam keadaannya yang sedih, putus asa, saat itu Bapak Yairus mendengar tentang seseorang yang bernama Yesus. Kata orang-orang, Yesus bisa menyembuhkan banyak sekali penyakit. Yesus juga bisa mengusir roh jahat. Yesus bisa melakukan banyak sekali mujizat. Saat itu Tuhan Yesus sedang berada dalam perjalanan menyeberangi sebuah danau, adik-adik. Tiba di sebuah danau, tiba di tepi danau saat itu, kemudian berbondong-bondong datang. Banyak sekali orang datang kepada Tuhan Yesus. Datang juga Bapak Yairus ke situ, adik-adik. Bapak Yairus itu tadi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Lalu dia memohon kepada Tuhan Yesus saat itu. Yairus memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia berkata, anakku perempuan sedang sakit, dia hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Tuhan Yesus berbelas kasihan, adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus bersama dengan Bapak Yairus berjalan menuju ke rumah Bapak Yairus, hendak menemui anak perempuan Bapak Yairus tadi yang sedang sakit. Orang lain juga ikut, adik-adik, berbondong-bondong bersama dengan Tuhan Yesus dan Bapak Yairus. Di pertengahan jalan, dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus dan Bapak Yairus tertahan oleh seorang perempuan yang sedang sakit. Mas Nanda tidak akan ceritakan di sini, adik-adik bisa baca di Markus 5 ayat yang ke-21 sampai dengan 43. Di dalam perjalanan yang tertahan tadi, adik-adik, kemudian datanglah keluarga dari Bapak Yairus tadi. Dia mengatakan, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Nah, akan tetapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Bapak Yairus tadi, jangan takut, percaya saja. Coba kita ulang, adik-adik, perkataan Tuhan Yesus ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Nah, lalu Yesus tidak memperbolehkan orang lain ikut di dalam perjalanan itu. Tuhan Yesus hanya mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama dengan Bapak Yairus menuju ke rumahnya Bapak Yairus. Adik-adik, di dalam perjalanan kemudian sampailah mereka, tibalah mereka di rumahnya Bapak Yairus, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, adik-adik, semuanya nangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, adik-adik tahu kenapa orang-orang di situ pada semua menangis? Karena meratapi bahwa anak perempuan Bapak Yairus tadi sudah meninggal, sudah mati, adik-adik. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut? Mengapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Nah, kemudian adik-adik, setelah Tuhan Yesus berkata demikian, orang-orang di situ apakah kemudian langsung percaya? Tidak, adik-adik. Orang-orang di situ justru menertawakan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengusir semua orang itu. Lalu dibawanya Bapak Yairus tadi dengan Ibu Yairus masuk bersama-sama dengan dia, masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke dalam kamar anak itu. Lalu dilihatnya anak perempuan Bapak Yairus tadi dan dipegangnya tangan anak itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, Talita kum. Artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Lalu adik-adik tahu apa yang terjadi? Seketika itu juga bangunlah anak itu. Bangunlah anak perempuan Bapak Yairus yang tadi konon dikabarkan oleh orang-orang bahwa dia sudah mati. Anak itu bangun, adik-adik, bangkit dari kematiannya.
Tidak hanya itu saja, kemudian anak tadi berjalan adik-adik, berjalan mengelilingi rumahnya. Umurnya saat itu 12 tahun adik-adik. Semua orang yang hadir di situ takjub, wah, heran. Anak yang sudah mati itu tadi oleh Tuhan Yesus kemudian dibangkitkan. Tuhan Yesus berpesan adik-adik kepada Bapak Yairus supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi makan kepada anak perempuan Bapak Yairus tadi adik-adik. Dari sini adik-adik kita belajar. Yang pertama, Bapak Yairus sangat mengasihi anak perempuannya, sangat mengasihi anaknya. Demikian juga orang tua kita. Nah, karena kasihnya Bapak Yairus kepada anaknya tadi, ketika anaknya sakit, melakukan berbagai upaya, melakukan banyak hal, termasuk Bapak Yairus bertemu dengan Tuhan Yesus. Di situ kita melihat betapa besarnya iman Bapak Yairus. Iman Bapak Yairus sangat besar. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus, bahwa orang yang bernama Yesus pasti bisa menyembuhkan anaknya yang sedang sakit tadi adik-adik. Yang kedua, kita belajar bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita seperti Bapak Yairus mengasihi anaknya. Tuhan Yesus juga begitu mengasihi kita seperti orang tua kita yang sangat mencintai, mengasihi kita. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup, yang bisa melakukan banyak hal, banyak mujizat, sesuatu yang ajaib yang bisa Tuhan Yesus bisa lakukan kepada kita. Nah, adik-adik, seperti Bapak Yairus yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Yesus, demikian juga kita bisa belajar hal itu. Kita bisa mencontoh Bapak Yairus. Kita bisa percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, kepada kita, kepada adik-adik, kepada orang tua adik-adik, kepada Mas Nanda, kepada kita anak-anaknya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik perlu diingat bahwa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik juga menurut Tuhan Yesus. Kita serahkan saja segala kehidupan kita, kita percayakan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang dapat melakukan mujizat, yang dapat melakukan hal-hal yang ajaib, tapi juga yang paling tahu, Tuhan Yesus yang paling tahu yang terbaik buat kita. Sekian firman Tuhan. Amin. Untuk menutup firman kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh belajar dari Bapak Yairus yang karena imannya Bapak Yairus percaya kepada Tuhan sehingga anaknya dapat sembuh dari sakitnya, dapat selamat, dapat bangkit dari kematiannya. Terima kasih Bapak, kami juga mau percaya kepada Engkau. Kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan sepenuhnya sehingga Tuhan berkuasa, Tuhan menyatakan rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Wah, Tuhan Yesus baik sekali kepada kita ya teman-teman. Dan Tuhan Yesus juga sudah memberikan orang tua yang terbaik untuk kita. Nah, kita juga harus menjadi anak yang baik juga dimanapun kita berada. Yuk, kita mau menyanyi satu lagu lagi sebelum ibadah ini ditutup. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik.
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kita mau tutup dengan doa ya. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Lala yang pimpin doa ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh beribadah bersama pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Mas Nanda yang boleh Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Bantu kami untuk menjadi anak-anak yang patuh, yang taat kepada orang tua, dan dimanapun berada, kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, ibadahnya sudah selesai. Sampai ketemu lagi ya. Tetap jaga kesehatan. Kalau tidak perlu-perlu sekali, gak usah keluar rumah ya. Tapi kalau harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu rajin mencuci tangan. Oh iya, jangan lupa rajin minum vitamin ya teman-teman, supaya kita sehat dan teman-teman kita yang lain atau di sekitar kita juga sehat. Sampai ketemu lagi teman-teman Solideo. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah, dadah.